Halo guys, dengan Niko lagi di sini dan kali ini masih dari Kota Kembang, tepatnya di Taman Musik di Jalan Belitung, Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan juga selamat tahun baru 2015. Semoga kedamaian dan kesuksesan selalu menyertai setiap langkah kita di tahun yang baru ini. Oke, hari ini saya akan unboxing dan first impression dari HP yang lagi cukup terkenal karena sedang gencar-gencarnya dikampanyekan oleh smartphone di banyak billboard-billboard pinggir jalan. Langsung aja kita bedah smartphone yang sangat terkenal itu. Smartphone Andromax T2 G2 Limited Edition. Sorry guys, emang susah-susah gampang buat menentukan penamaan seri produk smartphone saat ini ya, yang bisa dengan mudah diingat oleh konsumen, yang semakin lama kayaknya semakin dijejali pilihan dari berbagai manufaktur, yang masing-masing punya sistem penamaan sendiri-sendiri, dan kadang saling bertabrakan satu sama lainnya. Jadi kadang saya tahu sih HP-nya yang itu, tapi namanya sering lupa atau ketukar-tukar sama penamaan dari pabrikan yang lain. Contohnya ini ya, satu huruf aja Z. Dipakai oleh BlackBerry Z3, Z10, Z30. Sony juga pakai Xperia Z, Z1, Z2, Z3. Ada Lenovo juga, Lenovo 5Z dan 5Z2 misalnya. Andromax juga ada loh, Andromax Z. Terus terang lumayan bikin bingung bagi pengguna awam khususnya kayak saya ini. Tapi don't worry guys, saya kasih sedikit edukasi gampangnya aja. Minimal buat seri smartphone Andromax. Seri Andromax yang menjauhi huruf A dan mendekati huruf Z berarti harganya lebih premium dengan spesifikasi yang tentunya lebih mantap. Pengen punya smartphone, tapi kasnya lagi lumayan mepet nih di 600 ribuan. Cari aja seri C. Punya rejeki lumayan di 1 jutaan, beli seri G. Baru gajian gue, punya duit 1,5 jutaan. Boleh cari seri I atau U. Pengen tampil beda dengan berkelas dengan dana 2 jutaan, ada di seri V. Dan kalau baru dapat rezeki nomplok di 2,4 jutaan misalnya, seri Z boleh dipilih. Gampang kan? Nah, buat HP yang kita ulas kali ini, Andromax G2 Limited Edition, berarti budget kita di sekitar 1 jutaan cuy. Bisa dapat smartphone kayak apa ya dan duit segitu? Yuk, kita buka dulu boxnya. Dan ini dia device-nya. Oke, dari pandangan pertamanya kelihatannya cukup oke ya. Tapi ntar kita bahas lebih jauh di segmen desain. Lalu ada kartu smartphone 3,5G, internet up to 14,7 MB per second. Oke, kayaknya kartu SIM-nya udah ada di dalam ya. Kemudian juga ada brosur dari MicMe atau MicMe, salah satu aplikasi chatting alternatif ya selain BBM, Line dan kawan-kawan. Lalu ada plastik anti gores, asik, dan flip cover, mantap. Gak percuma dikasih label limited edition cuy. Terus baterai pastinya dengan kapasitas 2000 mAh. Oke, lumayan lah. Lalu kemudian kabel data, ya standar aja, seperti kabel data kebanyakan. Lalu dikasih earphone juga. Wow, jenisnya udah IEM cuy, atau in-ear monitor. Itu tuh yang disumpelin ke telinga. Masa nggak tahu sih? Wah, lumayan mewah ya, buat HP 1 jutaan terutama. Tapi ntar kita uji kualitasnya di full review ya guys. Kepala charger, nggak lupa, dengan output 1 ampere saja. Lalu ada buku panduan penggunaan yang cukup tebal ini. Mana aja isinya ya. Lalu ada kartu garansi smartphone
dan daftar alamat service centernya. Oke, cukup banyak tersebar juga ya. Dan terakhir ada brosur lagi, sekarang dari Bank Sinarmas. Kayaknya semacam layanan mobil banking ya dari Bank Sinarmas, Simobi. Oke, sip, habis. Dan ternyata dari pengamatan awal, ya di versi limited edition ini kelengkapan pernak-pernik pendamping seperti anti gores, flip cover, sampai earphone yang sudah berjenis IEM, menurut saya cukup bisa menambah nilai tambah smartphone yang satu ini. Oke, 2 thumb up buat Smartfriend. Lanjut ke desain. Well, dari sisi depan terlihat standar-standar aja ya desainnya, seperti kebanyakan smartphone lainnya. Dan pembedanya yaitu list chrome yang menurut saya agak solasier. Dan kalau kata saya nih ya, selera saya minimal, akan lebih oke kalau list chrome-nya ini dicat silver metallic, atau syukur-syukur ada motif brush steel looks gitu, kayak Galaxy Grand Prime. Walau sebenarnya masalah selera aja sih kalau desain, agak susah juga buat nilainya. Bezel sekeliling layar juga tidak istimewa, masih terlalu tebal menurut saya, walau tidak setebal Asus Zenfone 5. Dibalik di sisi belakang, well, saya suka banget desainnya yang dapat kesan modernnya. Juga kualitas plastik back casingnya juga cukup solid dengan pewarnaan yang nggak glossy, tapi juga nggak doff, jadinya pas menurut saya. Dipakai ABG bisa, dipakai pengguna yang agak mapan seperti mahasiswa atau pekerja kantoran misalnya, juga no problem. Kritiknya hanya mungkin masih terasa sedikit licin ya, dan terlalu banyak tulisan aja di belakangnya gitu. Harusnya logo Smartfriend sama tulisan Coolpad aja sudah cukup sih menurut saya. Tapi it's okay, kritik minor aja sih. Build quality bodinya kurang lebih sekelas dengan build quality Redmi Note, kalau dilihat dari kualitas plastik-plastiknya ya. Dan mengingat lagi level harganya yang 1 jutaan saja, menurut saya ini menjadi nilai yang sangat positif di smartphone ini. Dari sisi ergonomi juga lumayan, masih lebih efisien bila dibandingkan dengan Asus Zenfone 5 yang sama-sama memiliki layar 5 inch, namun bezel Andromax G2 Limited Edition terbukti masih lebih tipis, terutama di bagian atas dan bawah layarnya. Walau sebenarnya kalau bisa lebih ditipisin lagi, jadi oke banget desain ergonomi di HP. Oke, di sisi user interface, saya ingat waktu Bang Molly dari Sobat HP ngasih quiz giveaway smartphone ini. Boleh nanti dilihat linknya di bawah ya guys. Pertanyaannya Bang Molly waktu itu adalah, apa nama UI Andromax G2 Limited Edition? Yang pertama kali kepikiran sama saya, kok smartphone murah pakai custom UI? Apa nggak bikin berat kinerjanya? Dan ternyata setelah mencobanya langsung, Smartfriend cukup cerdik dengan tidak terbawa arus tren penggunaan skin yang tebal pada smartphone ini. Cool Life UI yang ditanamkan di sini hanya sebagai tambahan efek transisi menu dan settingan sederhana saja dari native Android yang sama sekali tidak akan memberatkan kinerja hardware. Dan menurut saya, ini adalah hal yang positif. Karena UI berkategori berat seperti MIUI misalnya, atau HTC Sense, ataupun TouchWiz generasi awal, sebaiknya tidak dibenamkan pada smartphone entry level atau pemula yang akan lebih optimal kinerjanya hanya dengan menjalankan native Android murni. Sudah berjalan di Android KitKat versi 4.4.2, smartphone ini mampu tampil gesit ketika menjelajahi menu, home screen, membuka tab, scrolling, dan lain-lain. Tidak ada masalah yang berarti di sektor ini. Bloatware atau aplikasi bawaan cukup banyak terinstall di Smartfriend Andromax G2 Limited Edition ini. Namun untungnya, kita bisa menguninstallnya bila menganggap aplikasi-aplikasi tersebut akan jarang kita pakai. Tapi ada baiknya sebelum kita menghapus aplikasi-aplikasi tadi, kita cek dulu isinya. Siapa tahu sebenarnya bisa berguna buat kita ke depannya. Oke guys, itu dia unboxing dan first impression dari Obat Gaptek buat smartphone Andromax G2 Limited Edition. Nantikan juga full reviewnya nanti, secepatnya di channel yang sama. Jadi pastikan kamu sudah subscribe channelnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata seperti biasa, tetap terbebas dari virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.